Wah, ada aerok lama panas, ada aerok yang anyar, dan Pak, kita ikutin apa ya? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Ketemu lagi dengan IWB. Di depan ini adalah motor terbaru dari Yamaha. Ini adalah motor kontroversial yang sekarang menganut model yang lebih garbut, IWB lebih padat. Dan kalau ada yang bilang lebih jelek daripada yang sebelumnya, enggak, IWB sih lebih senang yang sekarang. Karena lihat aja nih, ini dari sisi apa namanya, fairingnya, tabengnya ya, maksudnya tabengnya lebih padat dan lebih mekar. Jadi lebih keren sih menurut IWB, karena komposisi dari headlamp dan juga dari tabeng jadi nggak terlalu kebanting. Kalau dulu kan gede-gedean kepalanya, Cak. Tapi kita nggak akan bahas itu, nanti aja kita akan bahas feel riding. Jadi kita akan tes langsung, Cak, di jalanan biar sampean tahu apakah ada perbedaan feel riding dibandingkan dengan generasi sebelumnya, lebih enak atau malah lebih nggak enak. Karena kita tahu bahwa untuk bobot yang sekarang lebih mekar, Cak. Sekarang udah lebih berat, tapi engine-nya lebih melampau. Oke, jadi pertama, nah kayak gini nih. Pertama kita gas. Idenya memang masih terasa vibrasinya lumayan ya, kayak gini getarannya. Nah, tapi kalau udah kita buka gas, hilang langsung vibrasinya, jadi halus. Oke, kita akan coba rasakan feel ridingnya. Wih, emang stabil nih motor nih, karena banyak gede. Dan yang menyenangkan pasti engine-nya. Wih, lebih enak, Cak. Nggak tahu deh. Memang sangat sulit ya untuk membedakan di generasi sebelumnya. Karena feel riding yang dirasakan ya memang dari sebelumnya juga udah powerful rasanya. Dan untuk yang generasi ini pun juga powerful. Tapi nggak tahu, Ipin ngerasa dari, walaupun bobot lebih berat, tapi nggak terlalu terasa sih. Nggak terlalu terasa lembut, nggak. Jadi tetap feel-nya padat ya, powernya. Nah, jadi tetap enak. Dan kestabilan yang pasti. Nah, ini kena bumpy. Oke, jadi memang untuk suspensi masih terasa lah sedikit stiff ya. Jadi keras yang belakang ya khususnya. Tapi oke lah, masih batas toleransi ya. Nah, ini enak nih, halus nih. Jadi IWB suka nih powernya, Cak. Buat manuver juga masih oke, masih lincah. Dan sebagai informasi, ini engine-nya sudah basis dari New NMAX, Cak ya. Jadi lebih lengkap, ada E-Connect dan sebagainya. Dan kompresi lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang sudah tembus di angka 10. Makanya feel ridingnya, feel dari torsinya, terasanya tuh sedikit lebih ngisi ya. Apakah ini hanya feeling IWB? Karena kan ini motor memang masih baru banget, masih grass. Nah, jadi kayak gini nih feelnya. Dan IWB paling suka kena ada RPM-nya. RPM-nya itu selalu menjadi ciri khas dari Matic Yamaha yang premiumnya. Terus sudah ada RPM-nya, cakep sih, Cak. Ada RPM tuh. Memang suspensinya sih yang keras, Cak. Ini rasanya stiff tapi stabil gitu. Jadi gimana sih? Memang kalau secara teknis, Cak, dengan suspensi yang agak keras itu lebih stabil ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk bermanuver. Oke, remnya so-so ya, nggak terlalu pakem banget juga, tapi juga nggak ngeslong. Cukup lah, karena dia depan masih satu piston, belakang tromol. Ya, jadi kalau rem dadakan memang mungkin karena ini bobot lebih berat, rasanya nggak terlalu pede sih untuk rem dadakan ya. Tapi kalau rem biasa aman banget. Tuh kayak gini nih, dari berhenti langsung digas, ini langsung ngacir ya. Enak nih motor Yamaha ini kalau untuk Matic-nya. Karena VVA dan 4 katupnya nggak bohong, asli, Cak. Lebih manyus rasanya. Nah, halus ini lebih halus ya. Nggak tahu deh apakah vibrasinya yang sebelumnya tuh halus ini ya, karena agak sulit kita kalau untuk merasakan secara feeling, karena kadang-kadang tergantung dari kondisi ya. Kalau saat ini Bing ngerasa ini halus. Apakah lebih halus dibandingkan sebelumnya? Ini yang perlu kita kita ukur lagi dengan head to head, membandingkan kiri kanan, membandingkan secara langsung gitu. Tapi yang jelas ini halus, vibrasinya enak, dan posisi kaki juga enak, dan Bing ngerasa lebih lapang ya, Cak ya, dari sini, dari ininya nih. Kalau sebelumnya agak mentok ya di sininya, nggak. Sepertinya direvisi nih bagian area, kalau boso mobilnya legroom. Ruang kakinya di sini tuh lebih lega, Cak. Kalau dulu agak mentok ya, perasaan lebih gitu. Nah, terus speedometer juga jelas terbaca, enak, walaupun matahari terang ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas. Jadi cuma ini aja sih, cuma suspensi aja. Suspensi agak keras nih, jadi terasa kalau kena gajlukan tuh. Nah, ini belakangnya, Cak, jeduk. Nah, jadi itu aja sih. Lainnya oke.
Powernya engine enak nih, PK powernya langsung terasa seng. Emang bentuknya gagah nih asli. Ini memang kelebihan Aerox nih menurut IWB, bentuknya, desainnya Cak. IWB suka desain Aerox nih, dari generasi sebelumnya pun suka. IWB ngelihat ini adalah Matic Yamaha terganteng menurut IWB sih. Bahkan dibandingkan NMAX sekalipun, gantengan ini. Tuh, buat zigzag oke. Gila emang. Stabil sih, stabil. Kita lampu merah dulu, kita puterin dulu Cak. Kita puterin jalanan biar tahu rasanya seperti apa, oke? Dan memang kalau sudah mengatakan mengenai motor baru nih momen DC Cak, jangan sampai ini ambrol tenan. Kita cari tempat buat blusuk. Wah, rame banget ini. Rame banget, Mas. Masuk sini dulu. Oke, kita harus pelan-pelan. Wah, rame pol lagi, gila hari Jumat ya. Tapi pede sih naik Aerox nih. Oh ya, ternyata joknya Cak. Joknya tuh juga nggak terlalu empuk ya Aerox nih. Bibi juga baru ngeh nih. Nggak tahu yang lama ya, karena Bibi belum mencicipi secara langsung. Yang lama agak lama gitu pakai di jalanan. Baru kali ini nih Aerox yang ini. Mana Bibi sempat nyoba sih yang Aerox tuh, tapi di yang lama ya itu di puncak ya. Jadi kita nggak bisa merasakan secara real karena puncak jalannya tahu sendiri, yang di Bukit Pelangi ya, muter-muter gitu. Nah, ini kayak gitu tuh. Ini saya sini suka nih. Dan memang revisi ini sebenarnya bisa dibilang all good ya menurut IWB. Semua bagus ya menurut IWB. Dari sisi desain oke, bagus. Jadi ini facelift yang berhasil menurut IWB. Terus dari sisi power engine juga lebih oke. Kan dia kompresi naik dan juga powernya lebih naik tuh. Kayak gini Cah. Dari low RPM gitu udah kenyos. Menyenangkan banget. Wah, ada Aerox lama panas, ada Aerox yang anyar, dan Pak, kita ikutin apa ya? Mau nggak ikutin? Ikutin apa ya? Tapi bahaya Cak, rame banget Cak. Jangan Cak. Itu Aerox yang lama pakai knalpot racing. Walah, enak banget. Waduh, suspensinya Mas terkocok. Nah, itu tuh sana kenceng banget suara ini knalpotnya depan tuh. Enak sih engine-nya, asli. Wah, ada posisi tidur nih. Engine-nya enak engine-nya. Kok rame banget ya, ada apa ya? Kok tadi kayak teriak-teriak tapi masih di situ aja perasaan. Stabil ya motor ini ya, Aerox ya. Enak Cak. Ibu suka nih dengan kestabilannya. Stabil. Dan engine-nya ngisi terus. Low, middle, high RPM ngisi. Dan terbukti dengan bobot lebih berat ternyata nggak berpengaruh signifikan ya pada sisi akselerasi dan handling. Enak. Masih tetap enak. Cuman ya itu aja, suspensinya ya agak mengocok ya kalau kena posisi tidur atau kena gajlukan tadi. Ada di aspal tadi kan ada bolong dikit, waduh rasa juga di belakang. Tuh kayak gini nih, kena speed trap drut gitu, mengocok. Ini mana sih motornya ya? Ngangong tapi masih di situ aja. Si ember. Rame banget Mas. Dan pickup powernya oke, sekalipun dia langsung, waduh rame banget. Kok macet ya kayaknya. Kita putar balik aja deh Mas. Terbalik aja Cak. Males macet-macet teriak. Yang pasti kan yang penting kita mendapatkan free riding. Oke, jadi yang dirasakan ternyata satu poinnya adalah dengan power to weight ratio yang masih terbaik, memang terasa. Jadi bagus ya. Jadi kita rasanya lincah, motor ini juga masih enak. Power pickupnya masih mantap. Kemudian dengan bobot lebih berat ternyata nggak membuat motor ini tergadaikan soal akselerasi ataupun respon dari engine. Menyenangkan tetap. Mungkin karena powernya sedikit lebih naik ya. Sekarang kan di angka 15an PS. Dan juga untuk kompresinya juga naik jadi 10. Membuat feel dari engine menyenangkan banget ya. Jadi nggak ada ngoyonya kalau narik beban dengan apa ya, ini 130 kg sekarang ya. Nggak ada khawatir. Cuman itu tadi sisi minusnya adalah tuh
ban rebah juga enak. Oke. Memang bobot sedikit berat ini terasa sih. Dari kelincahannya EB sih masih apa ya, ketika buat belok terlalu tajam gitu masih senang yang lama ya. Mungkin karena bobot sedikit berat ya. Bukan berarti tapi ini terlalu inferior, enggak inferior juga. Tapi secara free riding ini lebih apa kita bilang sih, lebih berat aja terasa itu. Ntar kita ini dulu, Cak. Oke. Ini desainnya yang keren ini, kelihatan gagah naik ini, Cak. Ketok lanang biasa. Ridingnya mirip lah dengan aerox yang lama. Terus suspensi, mungkin suspensi aja terlalu stiff ya, agak stiff. Jadi dia kalau sampai kena gajlukan terus tidur masih terkocok bagian belakang ya. Yang suspensi belakangnya, yang depan sih lumayan oke lah, nggak terlalu keras banget. Terus juga nggak ngayun banget. Jadi kalau sampai high speed buat yang nikung kecepatan tinggi juga stabil motor. Lalu manuver kiri kanan juga enak ya, termasuk enak dengan bobot yang 130 kg ini. Waduh, ini terus kita nggak boleh lewat tengah, tapi mobil, motor, bis sisi kiri sebelah kiri itu piye mas maksudnya mas? Berat urusan ini kan, ya kan susah lah kayak gini. Nasib jadi biker ini, Cak. Alas. Podo bayar pajak ya tapi susah. Oh, aduh, ada bebek Supra nih, ganas juga nih larinya. Jadi gitu ya mas, artinya apa? EWB recommend buat sampean yang mencari motor dengan desain gagah ya, powerful. Kemudian juga oke, rem tadi EWB katakan remnya so-so, nggak terlalu istimewir ya, tapi cukup. Lalu apa ya, bensin EWB belum ngetes, tapi sih rata-rata paling untuk motor 150 cc secara biasa ya, 150 cc kayak gini secara biasa pasti untuk daily dengan kondisi bervariasi di kisaran 138 hingga 140. Maksudnya 1 dibanding 38 kilo hingga 40-an kilo meter per liter ya. Jadi kisaran segitu sih udah umum sih. Paling beda dikit-dikit lah. Beda 2-1 kilo nggak terlalu ngaruh lah. Gitu. Terus nah kayak gini nih, kalau kena bumpy memang sedikit ngocok aja. Tapi stabil gitu, Cak. Jadi piye, Cak? Saman pengen lembut tapi rada ngayun, atau pengen sampean yang sedikit keras begini tapi stabil, ya monggo aja. Tapi memang DNA Yamaha kan begitu dari dulu. Stiff, agak stiff untuk karakter dari suspensi tapi stabil gitu loh, Cak. Kira-kira ngono, Cak, kira-kira. Nah, IWB nggak ngetes mengenai top speed sebagainya ya, karena pasti perbedaannya dikit-dikit banget. Pasti 120-125an standar. Jadi segitulah untuk standarnya ya. Kita nggak usah berdebat di situ. Tapi yang pasti feel riding atau impresi dari engine adalah low, middle, high RPM, ngisi terus. Jadi menyenangkan. Ini kelebihan dari mesin VVA 4 katup ya ini. Ya. Dan dari makin kesini juga Yamaha makin oke dari sisi manajemen vibrasi, ibu yang lihatnya. Jadi kehalusan mesin bisa dijaga. Kalau dulu kan kasar ya. Jadi engine itu terasa di stang, kemudian di kaki vibrasinya itu terasa. Sekarang udah makin minim, bagus. Jadi itu penting karena untuk kenyamanan, Cak. Kalau kita motor sepowerful apa, kalau vibrasi atau getarannya kenceng, ya nggak enak dipakai, bener nggak nyaman. Kalau ini enak. Jadi pabrikan memang harus melihat dari sisi vibrasi ya, jadi engine mounting dibagusin dan sebagainya. Ini stabil banget nih. Nah, tapi joknya keras loh, Cak. Ini aja sih joknya keras. Biasanya Yamaha kan empuk ya, tapi ini agak keras juga sih. Oke, jadi mungkin itu aja sih, Cak ya, sekilas impresi riding. Sekali lagi, dari pengetesan yang IWB lakukan, setidaknya ada beberapa poin yang direvisi oleh Yamaha. Yang pertama, ergonomi riding, Cak. Ternyata kalau sampean nongkrong di belakang dari aerox terbaru ini, sampean akan merasakan bahwa stang itu sedikit ditekuk ke dalam. Jadi jangkauan tangan itu rasanya lebih dekat dengan badan. Ini artinya ya pastinya lebih nyaman sih, Cak ya. Kemudian juga dari posisinya itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya walaupun belum buktikan untuk jarak jauh, touring jarak jauh, disinyalir akan membuat sampean sedikit merasa nyaman. Artinya ada improvisasi di sisi kenyamanan. Kemudian yang kedua, juga dari sisi vibrasi atau getaran mesin. Peredaman lebih baik, vibrasinya lebih minim dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bisa jadi dari engine mountingnya juga lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Akselerasinya lebih nampol, Cak. Jadi sedikit digas itu lebih ngacir ya, lebih kerasa, walaupun tidak terlalu signifikan. Sampai harus merasakan betul-betul baru sampai akan mengetahui perbedaannya.
Dan IB juga yakin bahwa climbing ability sepertinya motor ini akan lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun dari sekian improvisasi, IB masih merasakan bahwa suspensi belakang cenderung lebih keras dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi rasanya stiff, kalau sama menghajar lubang ya akan terasa terkocok. Kemudian juga pada sisi decknya, walaupun IB ngerasa legroomnya atau ruang dari kaki itu terasa lebih lapang, sedikit lebih lapang, namun untuk pijakan kaki IB ngerasa lebih sempit di bagian belakang. Jadi artinya sampai nggak bisa menggeser kaki leluasa dibandingkan dengan sebelumnya. Oke Cak, wes ngono wae yo, matur nuwun sama sudah menonton video benaran. Sekali lagi kalau sampean ada masukan atau komentar, jangan lupa sampean curahkan di kolom komentar opini atau apapun itu ya. Dan juga matur nuwun sekali lagi, jangan lupa juga sampean selalu memang itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos kandos, matur nuwun.